Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbih min kulli am. Salamun hatta matla'il fajr. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Para shaimin dan shaimat, pemirsa PKS TV Riau yang bukan Allah. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah hampir masuki 10 terakhir Ramadan. Ini merupakan momentum bagi seorang yang betul-betul menjadikan keutamaan Ramadan dan dijadikan sebuah keistimewaan Ramadan adalah detik-detik terakhir 10 Ramadan ini adalah merupakan atau yang disebut dengan Sahrul Awakhir, yaitu 10 terakhir dari bulan Ramadan menjadi penunggu bagi kita, menjadi keistimewaan bagi kita untuk menunggu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu kita semua sudah tahu bagaimana keistimewaan Lailatul Qadar dan bagaimana keutamaannya. Salah satunya adalah di mana Lailatul Qadar adalah merupakan bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, di mana Lailatul Qadar atau 10 terakhir di Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Dan bahkan Aisyah radhiyallahu an pernah berkata bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa di 10 terakhir beliau selalu memberikan kekuatan kepada keluarganya untuk mengencangkan ikat pinggang, lalu meninggalkan keluarganya dan mengajak keluarganya untuk ke masjid, dan lalu dia bermunajat kepada Allah untuk beritikaf. Ini membuktikan bahwa keistimewaan bulan Ramadan di hari-hari terakhir adalah merupakan bulan yang ditunggu oleh setiap orang. Dan bahkan orang ingin mencari keistimewaan di bulan Ramadan adalah di mana Lailatul Qadar atau 10 terakhir adalah bulan yang menjadi sesuatu momentum bagi kita untuk wasilah tazkiyatun nafsi, yaitu untuk menjadikan langkah-langkah kita selalu untuk membersihkan diri kita dan selalu kita ingin menjadikan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin dan shaimat dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita harus mempersiapkan untuk mendapatkan keutamaan 10 terakhir tadi? Yang pertama diminta kepada kita ini senantiasa untuk menguatkan tadarus Al-Quran kita. Karena di dalam hal ini, tadarus Quran ketika kita lakukan di 10 terakhir, ini bisa jadi momentum yang sangat kuat untuk kita banyak bisa mengkhatamkan Al-Quran. Karena disitulah kita beriktikaf 10 hari. Dan kita tidak pulang selama 10 hari, lalu kita menguatkan pada azam kita, pada kemauan kita untuk kita jadikan target-target untuk mengkhatamkan Al-Quran bisa jadi 2, 3, sampai 4 dan 5 kali. Para shaimin dan shaimat bukan Allah, maka ini tidak ada lagi momentum yang kita cari di bulan-bulan lain kecuali di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita tinggalkan 10 terakhir ini dan kita siapkan kekuatan azam kita untuk senantiasa kita untuk bertadarus Al-Quran. Para shaimin dan shaimat rahimakumullah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa beliau pernah diberitahukan oleh Rasulullah SAW, barang siapa membaca 1 huruf Al-Quran di malam terakhir tadi adalah maka dia akan mendapat 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu Allah akan melipatkan sampai 10. Maka oleh karena itu Rasul sampai mengatakan bahwa yang dimaksud alif lam mim tidak 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, mim 1 huruf, dan kemudian lam 1 huruf dan mim 1 huruf. Berarti semuanya akan diberikan kebaikan. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bagaimana keutamaan-keutamaan yang harus kita persiapkan untuk 10 terakhir? Maka yang kedua adalah siapkan diri kita dan keluarga kita untuk beritikaf. Carilah tempat-tempat itikaf yang kira-kira menjadikan momentum kita untuk bermunajat kepada Allah dan kita bersunyi-sunyi untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindarkan keramaian, tinggalkan nilai-nilai dunia, dan kita jadikan langkah-langkah itikaf adalah untuk muraqabatullah, untuk senantiasa kita dekat kepada Allah. Yang kedua, untuk jadikan adalah sebagai tazkiyatun nafsi kita. Kita jadikan diri kita ini untuk mensucikan dan menguatkan pada azam kolbu kita bahwa kita ingin selalu bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah momentum itikaf. Meskipun itikaf ini adalah merupakan sunnah Rasulullah, tetapi itikaf ini adalah merupakan sunnah muakkad yang sangat dianjurkan dan dipentingkan. Oleh karena itu bagi kita, orang-orang yang ingin mendapat kemenangan setelah nanti habis Ramadan adalah salah satunya adalah dia tidak terhindar dari itikaf. Maka jadikan 10 langkah terakhir ini, itikaf adalah bagian yang terpenting bagi kita.
Para shaimin dan shaimat bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah beritikaf, jadikan langkah itikaf itu adalah untuk memperbanyak doa. Karena doa-doa yang di bulan Ramadan itu di 10 terakhir adalah bagian yang penting untuk kita sambungkan diri kita kepada Allah, untuk kita jadikan untuk berhubungan dengan Allah, dan kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa betapa hidup ini penuh dengan perjuangan, bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, bahwa hidup ini penuh dengan segala ujian. Inna dunia darul musibah. Sesungguhnya di dunia ini kita pasti akan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Musibah yang terus-menerus yang kita akan hadapi, terutama musibah pandemi yang belum tuntas. Maka bagi kita, ini momentum untuk jadikan sebagai langkah-langkah pada saat itikaf adalah kita lanjutkan dengan memperbanyak doa-doa kita. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa ini agar semuanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin dan shaimat yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, diminta untuk kita senantiasa menguatkan azam kita untuk sholat malam. Karena pada saat itikaf di masjid, maka kita memperbanyak sholat-sholat sunnah kita memperbanyak tilawah Al-Quran, kita mentadaburkan Al-Quran, dan banyak membaca buku-buku Islam untuk memperkuat wawasan-wawasan kita terhadap pemahaman-pemahaman keislaman kita. Maka kita diminta juga jangan sampai meninggalkan sholat malam kita. Hatta meskipun kita sudah sholat tarawih dan ditutup dengan witir, tetapi kepentingan kita pada 2/3 malam adalah bagian yang paling kuat untuk bermunajat kepada Allah. Subhanallah, andaikan saja seluruh para shaimin dan shaimat menjadikan ini adalah bagian untuk kita bermunajat kepada Allah di 2/3 malam di 10 terakhir, seolah-olah kita dekat dengan Allah, seolah-olah kita merasakan sedang rindu kepada Allah, dan bahkan kita ingin selalu bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah diperkuatlah pada saat di 10 terakhir adalah dengan zikir pada Allah. Maka dengan zikir ini akan memperkuat nilai-nilai kekuatan langkah-langkah dakwah kita, kekuatan-kekuatan kemenangan kerja-kerja kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita setelah habis Ramadan, Allah menguatkan azam dan menguatkan tawakal kita untuk senantiasa kita tidak meninggalkan langkah kerja dakwah kita, dan semakin kita giat untuk melaksanakan tugas-tugas di lapangan dakwah. Para shaimin dan shaimat terima Allah. Demikian yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.